Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat hari Minggu. Sekalipun sudah awal tahun 2021, tapi kita masih dalam suasana Natal dan masih dalam rangkaian ibadah masa raya Natal. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan yang baik. Sekalipun karena pandemi kita tidak dapat beribadah bersama di gedung gereja, namun kita tetap dapat beribadah di rumah masing-masing. Masa pandemi tidak memudarkan kerinduan kita untuk tetap beribadah. Saya percaya saudara-saudara telah menyiapkan tempat untuk beribadah, menyiapkan diri dan pikiran untuk datang berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah minggu ini. Saudara-saudara dapat mengikuti kegiatan pelayanan gereja dan mendukung dalam doa, daya, dan dana dengan membaca warta gereja minggu ini di website GKJ Jakarta. Kini marilah kita bersekutu dan bersatu hati dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Ribut Karyono, MTH. Semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa. Puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-sorailah hai seluruh dunia, mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Keajaiban serta perbuatan-Nya sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa. Puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Ibadah minggu kedua setelah Natal ini berlangsung dengan pengakuan bahwa
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Juga menyertai saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Tidak semua hal dapat dikerjakan seorang diri saja atau mengandalkan kekuatan dirinya semata-mata. Dalam kehidupan beriman, campur tangan Allah dalam hidup adalah sebuah keniscayaan yang harus diterima dengan lapang dada. Campur tangan Allah dapat diumpamakan seperti seorang anak yang senantiasa menghargai dan menghormati arahan, didikan, nasihat, teguran, dan ajaran orang tua. Allah mengumpamakan dirinya sebagai seorang bapa kepada Efraim, anak sulungnya, sebagaimana tertera dalam Yesaya 31 ayat 9. Semuanya demi kebaikan umatnya. Kini sebagai bagian dari umat perjanjian yang baru, kita merasakan dengan sangat kentara campur tangan Allah yang membebaskan kita dari belenggu dosa melalui tuntunan dan karya Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang kau pilih, yang engkau suruh mendekat kepadamu. Berbahagialah orang yang kau pilih, di pelataranmu semua berdiam. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Kau ciptakan kami menurut gambar-Mu, dan ciptaan-Mu ini awalnya sungguh sangat baik. Terlena sebagai makhluk sangat baik, hingga akhirnya kami lupa hakikatnya sebagai makhluk ciptaan-Mu, yang jalan hidupnya sesungguhnya tetap ada di tangan-Mu. Bapa yang di surga, ampunilah kami yang sering terbuai dengan kehebatan diri. Ampunilah kami yang sok handal dengan akal, bekal ketajaman indera yang Kau lekatkan pada setiap insan, harusnya mampu mengasah kami untuk menjadi pribadi yang kian bijaksana. Ampunilah kami yang lebih sering berlumur kepongkahan, namun terdengar jerit tangis berkepanjangan, tak kala jerat masalah melilit kehidupan. Bapa yang di surga, ajarkan kami untuk senantiasa menyadari betapa kami adalah insan tanpa daya manakala tanpa campur tangan-Mu. Biarkanlah hati selalu menyorakkan nama-Mu di sepanjang musim apapun. Amin. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapannya, mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang diperbuatnya, maka diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu,
yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Demikian saudara-saudara berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang senantiasa baik kepada kita semua. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, berikan kami hati dan telinga yang mendengar setiap firman-Mu. Tuntunlah dan ajarilah kami untuk setia melakukan setiap kehendak-Mu. Saat ini kami hendak mendengar sabda-sabda-Mu, maka berkatilah setiap ucapan firman-Mu, supaya menghasilkan benih yang tumbuh dan berbuah. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerakkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya.
Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi, hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bermazmur dari Mazmur 147. Bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Megahkan Tuhan, wahai Yerusalem, sebab palang pintu gerbangmu ya teguhkan, dan anak-anakmu pun diberkatinya. Hai Sion, mari pujilah Allahmu. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Yang memberikan kesejahteraan, ya jaga daerahmu agar tetap aman. Yang mengenyangkanmu, puaskan hidupmu dengan hasil gandum yang terbaik. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Yang menyampaikan perintahnya ke bumi, lalu dengan segera firman-Nya berlari. Ya turunkan salju bagai
bermasmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Bagai kerikil hujan es dia lempar, siapakah yang tahan menghadapi dinginnya? Ia sampaikan firman, cairlah semuanya. Lihat tiup angin maka air mengalir. Haleluya, betapa baiknya bermasmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Ia memberitakan firman pada Yakub, ketetapan dan hukumnya pada Israel. Tak dilakukannya ke segala bangsa, mereka tak kenal hukum-hukumnya. Haleluya, betapa baiknya bermasmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Bacaan kedua, Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan keleraan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya.
Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki hari ketiga di tahun 2021. Rasanya waktu berlalu dengan cepat, Natal baru kita lewati, tahun baru kita songsong, dan sekarang sudah memasuki hari yang ketiga. Di akhir tahun dan di awal tahun, sangat biasa kita merencanakan, mulai dengan mengevaluasi apa-apa yang sudah berlalu dalam hidup kita. Entah secara pribadi, dalam keluarga, dalam organisasi, juga di dalam gereja. Dan sesudah kita melakukan evaluasi, perenungan, refleksi, biasanya kita akan membuat perencanaan untuk tahun yang akan datang. Target-target disiapkan, rencana-rencana dimatangkan. Apa-apa yang hendak kita capai, seluruhnya dipikirkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi ini sebagian orang mungkin cenderung over-optimistik. Sangat optimis bahwa segala perencanaan, segala rancangan, segala target, karena sudah memperhitungkan berbagai aspek, akan berjalan. Sudah mendatangkan berbagai ahli untuk mengevaluasi rancangan-rancangan itu. Semuanya akan baik-baik. Sebaliknya, tidak jarang pula orang yang cenderung over pesimistik. Barangkali melihat situasi di sekitar kita, pandemi belum berlalu, masih banyak PR yang perlu dikerjakan. Melihat usaha-usaha mungkin masih belum tampak menggembirakan. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa mengurangi atau bahkan menutup usahanya. Sebagian dari kita terimbas oleh keadaan tersebut menjadi pesimis dan kehilangan harapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah menjadi pesimistik atau menjadi over optimistik sesuatu yang salah? Tentu tidak. Sah-sah saja kita menjadi sangat optimis. Sah-sah saja sebagian merasa sebaliknya tidak terlalu bisa berharap. Satu hal yang tidak pernah boleh dilupakan bagi orang yang beriman di dalam Kristus adalah melibatkan Allah. Membiarkan Allah untuk campur tangan dalam segala perancangan hidup kita. Itulah saudara-saudara yang membedakan kita dengan mereka-mereka yang tidak beriman. Itulah yang membedakan pengikut Kristus yang benar dengan mereka yang tidak berusaha mengikuti Dia. Bacaan-bacaan pada hari ini, saudara-saudara, memberikan gambaran yang cukup jelas. Bagaimana di dalam Yeremia dicanangkan atau diberitakan dengan jelas bagaimana Tuhan memberi janji. Orang datang, orang pergi dengan menangis, tetapi akan diarak Tuhan. Orang-orang yang pergi dengan menderita akan dikumpulkannya kembali. Seperti seorang gembala yang mengumpulkan kawanan dombanya. Bagi Israel pada waktu itu tentu sebuah janji yang luar biasa, menghasilkan pengharapan baru karena mereka sudah bertahun-tahun terserak dalam pengasingan. Tuhan hadir dalam riwayat hidup manusia. Itulah pesan yang hendak disampaikan oleh bacaan kita. Campur tangan Tuhan secara nyata harus dirasakan
melalui kacamata iman juga, dalam peristiwa-peristiwa yang sederhana. Karena sesungguhnya saudara-saudara, betapapun optimis kita merencanakan masa depan, betapapun kita telah memperhitungkan segala aspek yang menurut kita benar secara matematis dalam hidup kita, pertanyaannya, siapa yang mampu melihat masa depan? Ada banyak ramalan di sekitar kita, tapi sungguhkah orang bisa melihat masa depannya? Satu contoh kecil saja saudara-saudara, pagi ini saya sudah siap-siap untuk beribadah ke gereja. Nampaknya semua sudah tertata rapi, baju sudah disiapkan, alat-alat yang perlu dibawa sudah disiapkan. Tepat menjelang saat-saat kepergian, saya cek sekali lagi, dan ada satu yang terlewat. Saya baru sadari bahwa ban kiri depan mobil kempes. Padahal semalam baik-baik saja. Last minute saya harus mengakui, iya, saya tidak bisa memperkirakan sesuatu, event yang sangat kecil di depan saya. Dan disitulah saya bisa merasakan bagaimana Tuhan berkarya melalui orang-orang lain, melalui istri saya memanggilkan taksi, taksi bisa didapat dengan cepat, perjalanan lancar dan tidak terlambat. Dalam kacamata iman, kita harus melihat ini sebagai bagian dari bagaimana Allah turut bekerja dalam hidup kita. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, apa artinya jika kita mengatakan biarkanlah Allah campur tangan dalam hidup kita? Ada dua hal pokok. Yang pertama, itu berarti saya harus membuka diri. Maaf. Saya harus terlebih dahulu membuka diri saya, melihat kekurangan saya, melihat keterbatasan saya, melihat hal-hal yang mungkin sebenarnya saya lemah. Karena tanpa ada pengakuan bahwa diri saya kurang, tanpa ada keterbukaan untuk menerima, maka percuma. Ketika ada kesombongan bahwa saya sudah memikirkan segala sesuatu, tabungan saya cukup untuk hidup, pekerjaan saya cukup menjanjikan untuk menjamin kehidupan saya lancar, segala sesuatu sudah saya perhitungkan dengan matang dengan pertolongan dari para ahli, maka disitulah sebenarnya titik lemah kita. Kita menutup diri terhadap campur tangan Allah. Jadi sekali lagi, kunci pertama adalah bukalah diri kita, lihatlah keterbatasan, kelemahan dan kekurangan kita, supaya justru dengan itu mudah bagi kita menerima campur tangan dan peran Allah. Ini hal simpel tetapi tidak mudah, karena kita cenderung merasa kita kuat, cenderung kita merasa sehat, cenderung kita merasa mampu. Hal yang kedua saudara-saudara, setelah kita membuka diri, maka juga di sana secara bersamaan kita harus mengakui peran Allah dan membiarkan Allah turut campur dalam karya kita. Di dalam Roma ada kesaksian yang jelas dari Paulus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, saya garis bawahi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu berarti dalam segala hal yang kita hadapi, dalam segala hal
yang di mata kita terlihat maupun tidak terlihat. Koma, untuk mendatangkan kebaikan. Allah campur tangan tidak sekedar ingin campur tangan, bukan iseng-iseng, bukan kegiatan yang tanpa tujuan. Tujuannya jelas, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia sesuai dengan rencananya. Dan kita tahu rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan-rancangan sejahtera. Dengan demikian saudara-saudara, membiarkan Tuhan campur tangan adalah berarti mengakui peran Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Kalaupun kita sukses dengan perencanaan kita, akuilah Tuhan berperan di dalamnya dan tidak menimbulkan kesombongan sebagai semata-mata pencapaian pribadi atau organisasi saya. Kalaupun yang kita hadapi adalah sesuatu yang besar dan membuat kita takut, kita gagal, kita melihat persoalan yang sangat besar, akuilah Tuhan juga. Dengan mengakui Tuhan, saudara-saudara, bahwa Tuhan akan campur tangan, tidak berarti persoalan yang besar itu langsung selesai. Tidak. Tetapi persoalan yang besar itu akan terlihat lebih kecil dibanding kemahakuasaan Tuhan yang jauh lebih besar dan lebih tinggi mengatasi persoalan-persoalan hidup yang kita pandang rumit. Itulah iman. Dalam bacaan Injil Yohanes, Yesus digambarkan sebagai terang yang menerangi kegelapan. Lilin di sekitar kita, lampu di sekitar kita, mengubah suasana di sekitarnya. Tidak berarti kegelapan hilang atau tidak ada, tetapi kegelapan kalah oleh sinar lilin ini. Sama halnya dengan itu, kehadiran Kristus dalam hidup kita tidak serta-merta meniadakan seluruh tantangan. Tantangan itu tetap ada. Masalah itu tetap ada. Perbedaannya adalah dengan kehadiran terang di tengah kita, maka kita mampu melihat lebih jernih persoalan-persoalan dalam hidup, dan sekaligus kita dikuatkan untuk menyibak kegelapan itu, mengurangi resiko-resiko yang salah dalam hidup dengan bimbingannya. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, itulah makna kita menghadirkan Tuhan, membiarkan Ia campur tangan dalam hidup kita. Secara imani, hidup kita penuh dengan kedosaan. Kehadiran Kristus yang menjadikan kita anak Allah melalui penebusannya membuat kita dimampukan juga melawan dosa, melawan kesalahan, melawan kekuasaan maut. Kita yakini ini bekal yang sungguh sangat baik di awal tahun kita ini. Kristus, Immanuel, Allah yang menyertai kita, sungguh ada, hadir, dan hendak campur tangan dalam hidup sejarah manusia. Persoalannya saudara-saudara, apakah kita bersedia untuk mengajak, untuk membiarkan, untuk melepaskan seluruh ego kita dan membiarkan Allah berperan dalam rancangan dan pekerjaan kita. Semoga apapun yang kita pikirkan pada tahun 2021 yang baru kita mulai beberapa hari ini berjalan ke depan, kita dipenuhi, kita
disertai dengan iman kepada Tuhan Sang Terang itu, bahwa Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Indah sekali, luar biasa saudara, janji Tuhan yang harus kita pegangi dengan iman untuk kita melanjutkan hidup di tahun 2021. Bagi hidup kita pribadi, bagi hidup keluarga kita, bagi organisasi kita, bagi pelayanan gereja kita, bagi bangsa kita juga. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, dan menolong kita. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa Bapa kami dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Doa Bapa kami akan kita naikkan dengan dinyanyikan. Bagi Bapak Ibu saudara di rumah, ajaklah suami, istri, anak-anak untuk saling bergandeng tangan dan kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah bersyafaat. Allah yang mengasihi kami, yang di dalam Yesus Kristus sudah mengajak kami masuk dalam terang dari kegelapan, yang sudah berkenan mengangkat kami dari dosa dan kenajisan menjadi anak-anak tebusan-Mu. Kami menaikkan syukur dan mengarak puja atas segala besarnya kasih karunia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terutama penyertaan Tuhan pada tahun yang baru saja kami lalui, tahun 2020. Kami meyakini bahwa Engkaulah Allah kami yang akan juga menyertai perjalanan kami pada tahun 2021 ini. Ya Bapa yang pengasih, sesungguhnya kami lemah, tetapi bersama Engkau kami mendapatkan kekuatan dan kepercayaan bahwa kami akan mampu mengatasi segala tantangan, rintangan, dan godaan dengan berkat pertolongan-Mu saja. Pada hari ini ya Tuhan, mengawali tahun 2021, kami ingin membuka hati kami, membuka pintu rumah kami, membuka gereja kami, membuka bangsa kami Tuhan,
agar Engkau berkenan hadir dan menyertai kami, tinggal bersama dengan kami. Ya Allah, kasihanilah kami di tengah-tengah pandemi yang masih kami lihat terjadi, baik di sekitar kami maupun di berbagai belahan dunia. Tumbuhkanlah pengharapan, berikanlah kekuatan, dan berikanlah kemampuan bagi orang-orang yang merawat sesamanya, terutama bagi para tenaga medis, para petugas yang Tuhan berikan tanggung jawab untuk memimpin, untuk merawat kami. Kami berdoa ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, sebab Engkaulah sumber kehidupan kami. Berikanlah kami jalan keluar, supaya bangsa kami dapat menanggungnya. Kami berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati pelayanan para pendeta, para penetua dan diaken, bebadan-bebadan dan organisasi gereja, apapun yang Tuhan perkenan pakai untuk dapat mendatangkan kebaikan, keadilan, kesejahteraan bagi manusia dan lingkungan alam sekitarnya. Mampukanlah gereja-Mu untuk menjadi alat-alat bagi Tuhan menyatakan kebaikan di dunia ini. Berkatilah juga para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, berikan hikmat dan anugerah, agar dalam kejernihan mereka boleh berpikir dengan bijak, dalam terang sinar-Mu, dalam terang rahmat-Mu, mereka dapat mengambil keputusan-keputusan terbaik bagi bangsa ini dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi perdamaian dunia. Mampukanlah kami umat-Mu untuk menjadi alat-alat perdamaian di sekitar kami, agar perdamaian dunia yang kami cita-citakan dapat kami mulai dari lingkungan yang terkecil di sekitar hidup kami. Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Apapun yang kami rancang saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau berkenan untuk melihatnya, agar Engkau berkenan juga untuk menyempurnakan rancangan kami, supaya kami dapat mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, lebih dari kami mengandalkan kemampuan diri kami sendiri. Berkatilah para pelayan gerejawi, di mana-mana tempat, di mana-mana keadaan, agar mereka mampu terus melakukan pelayanan sebagaimana panggilan Tuhan untuk kami melayani dunia dan sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mendengar dan kiranya berkenan untuk melihat hidup kami. Dalam syafaat kami masing-masing, bagi orang-orang yang kami ingat di dalam hati dan dalam jiwa kami. Kepadamu ya Allah, yang Maha Mengasihi, kami mempercayakan harapan dan penyertaan hidup kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami.
dengarlah doa kami. Amin. yang
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Mari kita mendasari persembahan ini dengan ayat pengantar dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kebajikan di sepanjang hidupmu, bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu, ingat akan janjinya tetap memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu, bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Saudara saya undang untuk bangkit berdiri dan mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang mengasihi dan memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur pada hari ini Engkau menyatukan hati kami untuk beribadah bersama pada kebaktian ini. Pada hari ini izinkan kami mempersembahkan rezeki yang asalnya dari Tuhan juga untuk keberlangsungan hidup sesama kami. Kami berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberikan hati yang bersih, sehingga rezeki ini dapat dipakai untuk kehidupan pelayanan gereja kami. Dan kiranya melalui persembahan ini banyak orang dapat merasakan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemelihara kehidupan, kami berdoa. Amin. ucapku padamu, hanya Engkau hambaku, aku memilihmu, aku tak menolakmu, dan membawa kemenangan, dan membawa kemenangan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Bersyukurlah atas campur tangan Allah yang tak berkesudahan di dalam hidupmu. Kami akan senantiasa bersyukur untuk kasih setianya.
Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Jesus.